Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 2 Tawarik pasal yang ke-13. Kita melihat ada peperangan antara kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam yang melawan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Abia, anak daripada Raja Salomo. Nah, di dalam peperangan tersebut ternyata Israel atau Yerobeam mengalami kekalahan sekalipun jumlah pasukan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan pasukan daripada Raja Abia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tema saya beri adalah kemenangan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kemenangan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-18 firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Yehuda yang dipimpin oleh Raja Abia, mereka mengandalkan Tuhan, mengikut Tuhan, dan mereka katakan dalam peperangan itu mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri. Sementara Yerobeam, yaitu bersama dengan pasukannya Israel, akan mengalami kekalahan karena mereka berhadapan dengan Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa melawan kekuasaan Tuhan? Sahabat yang dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini dikatakan di ayat 9, bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Ini persoalan yang terjadi di kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam. Mereka tidak menyembah Allah. Di ayat 10, tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami. Ini dari pihak Yehuda, dari pihak Raja Abia, dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ungkupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami. Tetapi kamulah yang meninggalkannya. Jadi Israel meninggalkan Tuhan, bagaimana bisa mereka akan mengalami kemenangan dalam peperangan itu? Di ayat 12, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri syarat-syarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Sahabat yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin Yerobeam bisa mengalahkan orang Yehuda atau Abia? Sebab apa? Sebab Abia bersama dengan orang-orang Yehuda ada di pihak Tuhan. Di pihak Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan oleh karena Abia, yaitu Yehuda, mengandalkan Tuhan di dalam peperangan itu, sekalipun jumlah mereka lebih kecil, mereka mengalami kemenangan. Mereka menaklukkan pasukan daripada Yerobeam, pasukan daripada Israel ini. Sebab Israel dipimpin oleh Yerobeam telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Mereka tidak menyembah Allah. Sahabat yang dikasihi Tuhan,
Orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak akan mengalami kekuatan, tidak akan mengalami kemenangan. Mereka akan mengalami kekalahan. Tetapi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang mau dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan hidupnya, dia akan mengalami kekuatan, dia akan mengalami kemenangan, dia akan mengalami damai sejahtera, dia akan mengalami kebahagiaan, dia akan mampu berjuang. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari dalam perjalanan hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, serahkan hidup untuk dipimpin oleh Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini, maka damai sejahtera dari Tuhan itu akan melingkupi segenap hidup kita. Untuk itu sahabat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami kemenangan. Tetap kita berjuang, hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.